Sudah lihat pemirsa ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana IHSG kembali ke teritori positif dan salah satu emiten yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan tadi berbicara mengenai healthcare. Pak Gema lebih merekomendasikan KF dan juga INAF ya. Ya. Pak Gema, strateginya bagaimana? Kalau memang KF Anda bilang termasuk yang masih menarik, di 3280 hari ini tertekan 1,8%, sebenarnya strategi yang menarik untuk melakukan investasi di KF itu seperti apa? Ya, KF untuk saat ini mau nggak mau mainnya breakout, jadi dia lagi bikin base sekarang. Begitu dia tembus di atas 3.400 kita masuk, turun di bawah 3.100 kita cut, itu kan jauh kan range-nya. Target price-nya 4.400, terus kemudian bisa sampai 6.000-an, which is itu kembali nutup gap yang waktu itu dia jatuh. Jadi cara main di Kimia Farma harus diperhatikan bahwa range-nya lebar. Kita kalau misalnya buy on weakness pun bisa di 3.100 misalnya. Kalau mau buy on breakout-nya dari konsolidasi atau rectangle pattern-nya nanti bisa masuk di atas 3.430. Berarti stop loss-nya ya 3.100 itu tadi ya. Target price-nya 4.400. Jadi secara risk to reward-nya sih nyampe. Tapi kalau kita bicara dari sisi posisi value daripada percentage kerugian ataupun keuntungannya itu lumayan gede gitu. Oke, KF ini ada dua potensi ya, bisa dibeli di harga atas ataupun di 3.400 atau buy on weakness di 3.100-an Pak ya? Ya, betul. Ada peluang ke 4.400 target price-nya? Ya. Tapi kita harus lihat dulu mampu tidak break di 3.400 ya? Betul, betul. Kita mendingan tunggu aja gitu. Oke, bagaimana dengan Indofarma? Anda juga bilang Indofarma juga menarik. Saya kalau tadi kita ngobrol sebelum ini ya, kalau lihat Indofarma kayaknya Prodia lebih menarik nih. Prodia gila banget nih, lagi kenceng. Iya, oke. Jadi mungkin kita sambil melihat Prodia ya. Jadi Prodia. Oke, kita lihat ini ada informasi menarik dari emiten update mengenai Prodia pemirsa. Di mana Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA melesat 23% pada perdagangan hari Senin 5 Juli kemarin. Dan selain Prodia, juga masih ada informasi seputar Prodia ya. Meraup laba bersih melesat 356% year on year atau 158,75 miliar rupiah di kuartal pertama 2021 dari sebelumnya hanya 34,78 miliar rupiah dibanding tahun lalu ya. Kemudian ada LPPF, Matahari Putra Prima di tengah PPKM darurat dan rencana penutupan gerai. Saham Matahari Department Store melambung 20,2% pada Senin 5 Juli. Dan emiten update kami yang terakhir adalah Garuda Food. Akan stock split dengan rasio 1:5 pada pada tanggal 12 Juli 2021. Selanjutnya kita lihat kinerjanya pemirsa ya. Dari ketiga emiten update tersebut, Prodia memimpin dengan kenaikan kemarin 22,83% di 5.650. Kemudian dari sisi volume mencapai 24,7 juta saham. Kinerja year to date-nya sudah naik 78,8%, PER-nya 8 kali, market cap-nya 5,3 triliun rupiah. Kita ke market cap yang lebih besar yaitu LPPF. Kemarin naik 20,2%. Kisaran 2.380, volume 76 juta saham, kinerja year to date juga naik 86,7%, PER-nya minus 16,4 kali, kemudian market cap-nya di atas dari PRDA 6,2 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah GOOD. Kemarin naik 0,52% di 1.930, volumenya 3,3 juta saham, kinerja year to date-nya juga naik 52%, PER-nya 29 kali, market cap-nya 14,2 triliun rupiah. Pak Gema, Anda bilang dari healthcare, KF dan Prodia ya? Ya. Dibandingkan INAF, Prodia lebih oke. Tapi sudah naik signifikan 23%, Pak. Itu dia. Jadi kita ngelihat ya, kalau misalnya lagi naik kayak gini jangan langsung ditabrak. Kita tunggu dulu. Dia bikin secondary reaction-nya baru kita masuk. Yang jelas kan kita tahu bahwa ini ada saham pilihan yang harus kita amati ini. Tapi ingat baik-baik bahwa saham farmasi di Indonesia cara mainnya kasar sekali. Ya artinya begitu dia naik, begitu hari itu juga bisa turunin 10%. Tidak semua orang
sanggup menghadapi volatility di sini. Kecuali kalau misalnya trader astronaci yang juga saya udah ajarin mereka trading di gold, di derivative market, ya mereka mungkin happy. Nah, kalau misalnya pilih dari begitu banyak, mungkin kita bisa amati Kimia, Pharma, terus kemudian Prodia ketika dia mengalami koreksi kita bisa masuk. Ya. Baik. Misalnya PRDA ini Pak, sudah menguat 4 hari berturut-turut. Hari ini juga masih naik 5%. Di posisi psikologis sekarang menguji 6.000. Sekarang 6.075. Pak, masih ada peluang nggak sih kita lakukan pembelian memanfaatkan momentum? Karena pasti investor di rumah banyak yang trader. Betul. Ya. Menurut saya kalau kita beli di sini tuh risknya yang bingung kita mau stop loss di mana kalau dia berbalik arah. Jadi kalau misalnya mau nekat pun di bawah 5.400 kalau mau dijual itu stop loss ya. Kalau mau day trade ya. Kalau model kayak gini sih targetnya atau reject pastinya, dan besok mungkin masih bisa naik lagi. Ini kita ngomong day trade nih. Jadi range-nya di posisi berapa saat ini, Pak? 5.400 kalau mau day trade. Oh, 5.400 ya. Targetnya di posisi berapa? 6.300 sempat diuji sebagai level tertinggi. Ya, kalau menurut saya kondisi kayak gini mungkin 6.700. Jadi ini risknya gede. Kalau saya pribadi saya nggak akan masuk karena saya udah ketinggalan. Bagaimana Pak Gema? Kalau saya pribadi saya nggak akan masuk karena saya udah ketinggalan kalau model kayak begini. Oh, udah ketinggalan ya, tapi menarik ya. Betul, betul. Menarik mencermati strategi-strategi tadi, tidak langsung hari ini melakukan pembelian Pak Gema, begitu ya? Betul, betul. Tidak lengkap tanpa membahas INAF tadi. INAF di posisi ketiga kata Pak Gema. Dari segi menarik tidaknya, tapi strateginya itu ya berbeda-beda. Kalau INAF seperti apa Pak? Oke, kita perhatikan ya, INAF ya. INAF di 3310. Ya, INAF kan sekarang juga mulai bikin konsolidasi lagi. Menurut saya nanti kalau Anda mulai mau beli, itu di level 3.000 sampai 2.850. Kita tunggu di sana.